Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad aflahal muttaqun. Maulaya salli wa sallim daiman abada على حبيبك خير الخلق كلهم. شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلام. تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كميم. كأنهم في ظهور الخيل نابت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. طارت قلوب العدا من بأسهم فارقا فما تفرق بين البهم والبهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang pokok pembahasannya tentang zakat, keutamaan melaksanakan zakat. Sebagaimana yang kita tahu, salah satu daripada rukun Islam adalah mengeluarkan zakat bagi yang ada hartanya dan sudah sampai kepada ukuran atau nisab, ya, di mana dia harus berzakat, tergantung apa hartanya. Itu khusus ada di ilmu fikih soal zakat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'unhu fid darain amin. Wa huwa sayyidul walid abuya Muhammad bin al-Allama Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah في كتابه شرف الأمة المحمدية أو خصائص الأمة المحمدية
ila an qala fi ma yata'allaq bi fadl ada'i zakah. Qala wa qad ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru annahu dhu malin katsir. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang kaya. Datang kepada Nabi orang kaya nanya, wa dhu ahl, dan punya keluarga juga. Ya, punya harta banyak, punya keluarga. Wa yaqul, kemudian dia berkata, akhbirni ya Rasulullah kaifa asna'u wa kaifa unfiq. Ya Rasulullah, beritahu saya apa yang harus saya buat dan bagaimana saya harus berinfak. Jadi seolah-olah ya Rasulullah, saya ini orang kaya, banyak harta saya. Tolong kasih tahu apa yang harus saya perbuat dan bagaimana saya harus berinfak supaya cocok dengan jalan agama, begitu ya. Nah, baik, ini orang baik ya kalau begini. Sekarang kan kadang-kadang dikasih tahu malah marah, atau mungkin dia lari nggak mau dikasih tahu, atau mungkin dia dengar tapi dia tidak laksanakan. Ya. Nah, ini tidak dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, tukhrijuz zakata min malik. Kalau engkau menanyakan kepada aku apa yang engkau harus kerjakan, apa engkau harus lakukan dengan harta yang kamu punya dan kamu infakkannya bagaimana, Nabi mengatakan keluarkan zakat hartamu, keluarkan zakat hartamu. Karena harta kamu banyak, keluarkan zakat hartamu. Ini yang berhubungan dengan yang kita sedang baca. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Qala fa innaha tuhratun tutahhiruka, karena itu adalah pembersih yang akan membersihkan kamu. Ini membersihkannya umum nih. Membersihkan hartanya, membersihkan dirinya. Ya. Naam. Hatinya insyaallah. Wa tasilu aqribaak. Yang kedua, yang pertama, infakkan hartamu. Ya, dari hartamu. Kemudian dari harta itu juga kamu silaturahmi. Jadi bersedekah yang dekat dulu, jangan yang jauh. Jangan masjid dulu, jangan. Jangan musola, jangan madrasah, enggak. Pertama orang yang dekat dengan kalian. Misanan, ipar, tetangga, ya, yang dekat-dekat. Ya, terutama saudara dulu, ya. Nah, sebab di situ ada dua, sedekah dan juga silaturahmi. Ya, mungkin kuat tali silaturahmi. Kemudian wa ta'rifu haqqal miskin, dan kamu juga harus tahu hak si miskin. Padahal miskin bisa juga saudaranya, ya. Nah, tapi tadi sudah disebut kerabat kamu beri, ya, infakkan kepada mereka. Dan jangan lupa orang miskin. Mungkin ada yang minta-minta, mungkin ada orang sakit, mungkin orang ada yang punya hajat, mau minjem misalnya orang yang nggak punya, kasih. Selama Anda mampu, ya. Kemudian waljar, dan juga jangan lupa tetangga. Kalau orang Arab punya peribahasa aljar qabladar. Orang Arab itu kalau mau beli rumah, dia tidak beli dulu, lihat tetangganya dulu. Baru nanti dilihat keadaan rumah. Pertama tetangganya dulu. Dilihat tetangganya, oh masya Allah baik-baik nih. Nah, udah, itu nomor satu sudah. Baru nanti lihat keadaan rumahnya, ya. Jadi aljar qabladar, tetangga sebelum rumah. Kalau kita masuk ke dalam satu kampung bertetangga dengan orang-orang yang tidak baik, masya Allah bisa TBC saudara, ya kan? Bisa ribut tiap hari, nggak ada ketentraman. Tapi kalau saudaranya tetangga kita baik, ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik kita tidak paham, dia membela. Ada kejadian kebakaran, dia bantu. Ada kelahiran, kematian, mereka saling membantu. Kenapa? Tetangganya baik. Makanya milih tetangga yang baik, ya. Bersyukur kepada Allah kalau punya tetangga baik. Itu lebih dari saudara yang jauh. Tetangga yang baik lebih dari saudara yang jauh. Saudara masih jauh, tetangga ini langsung, ya. Nah, makanya di dalam hadis lain diterangkan tentang tetangga ini, galayazulu jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sering sekali itu Rasulullah datang, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya Muhammad, tetangga kamu sering, sehingga Nabi mengira kalau ada satu orang mati, tetangganya dapat warisan. Dari saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan Nabi tentang tetangga.
Jadi hati-hati nih sama tetangga ya. Nah, jangan macam-macam. Ya. Itu apa? Hadis yang menerangkan tentang tetangga ini, ya, masya Allah ya, menakutkan saudara-saudara. Sampai-sampai katanya mungkin sampai Nabi nyangka bakal dapat warisan, padahal tidak. Ya. Dari begitu besarnya hak tetangga. Nah, kita kan tetangga ada 3. Satu tetangga Muslim, saudara kita. Muslim bukan saudara kita. Yang terakhir tetangga yang kafir. Semua punya hak. Itulah Islam, saudara. Keadilan itu adanya pada Islam. Ya. Adil, seadil-adilnya itu ada pada Islam. Kenapa? Karena Allah yang atur. Ya. Baik. Kemudian wasail, dan orang tukang minta-minta. Ini kalau kita lihat miskin, tetangga, ya kan? Sail. Ini yang perlu-perlu kan? Sebetulnya minta kan, ada permintaan di sini. Sail mungkin, kalau sail itu orang yang datang sesekali. Sail itu orang yang datang sesekali yang minta-minta. Juga kita kasih. Ya, saya sudah katakan kalau kita di dalam kehidupan di dunia ini, jangan lupa bersedekah. Usahakan sedekah kita di pagi hari. Dan jangan suka melewatkan tukang minta-minta yang pertama. Jangan. Usahakan. Tukang minta yang pertama, berapa aja adanya kasih. Jangan dilewatkan tuh. Bagaimanapun bentuknya. Yang main musik kayak nyebelin kayak mintanya, ya kan? Agak maksa kayak, agak kurang ajar kayak. Ya, tukang minta yang pertama, ya, hendaknya Anda beri. Ya. Siapa tahu beliau Nabi Khidir alaihissalam. Kita nggak paham. Ya. Dan juga kita bersedekah tentunya baik. Ya. Nah, setelah yang kedua itu boleh Anda bilang persaban, boleh minta maaf. Tapi yang pertama usahakan kalau memang ada, jangan ditolak. Kalau memang tidak ada, ya tolak dengan baik. Ya. Nah, cuma sayang ya, sangat disayangkan sekarang ada sebagian orang menjadikan permintaan ini profesi. Nggak boleh, haram saudara. Nggak boleh jadikan profesi. Sekarang kan enggak. Apa buktinya? Misalnya yang main gendang. Ini hari dia minta, besok itu lagi, lusa gitu. Ya itu namanya profesi. Dia cari kerjaan dengan minta-minta, dianggap kerjaan. Ya. Banyak nih yang model-model gitu nih. Ya. Jadi profesi, nggak boleh minta jadi profesi. Jangan menghinakan diri kita. Orang yang aziz itu kadang-kadang dia tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, dia masih bisa. Kalau orang yang mulia, dia nggak mau minta, dia kerja dengan cara dia sendiri. Kalau memang di Indonesia nih, ana yakin ya, negeri kita kan ini makmur saudara-saudara, dan orangnya baik-baik, punya rasa ya, punya hati. Walaupun ada yang jahat, pasti ada di semua tempat itu, yang jahat yang baik. Tapi secara umum orangnya punya rasa. Kalau ada yang nggak mungkin sampai kerapalan orang di sini, ya, insya Allah nggak mungkin kerapalan. Dan kalau dia memang mau kerja, bisa, nggak usah ngamen, nggak usah minta, bisa dia kalau kerja. Mana aja. Jadi kenek, jadi kuli, ngangkat batu, ambil pasir, itu kan pekerjaan nggak pakai modal tuh, ya, nggak pakai nyogok dulu masuknya. Cuma orang mau apa? Mau apa? Mau gampang, ya, mau gampang. Jangan gitu. Tapi kan berhadapan dengan haram itu nggak boleh. Nanti orang yang suka minta-minta itu, kalau bukan haknya, ya, datang yaumul kiamat mukanya bolong kayak tengkorak. Tapi jalan, ketahuan sama orang. Nah, ini orang yang minta-minta bukan haknya. Boleh nggak minta? Boleh, kalau itu perlu, boleh. Seperlunya. Perlunya berapa? 10. Setelah 10 sudah berhenti. Kecuali ada yang ngasih langsung, nggak minta. Itu boleh dia tolak, boleh dia terima. Hah? Tapi begitu dia minta-minta, misalnya ini kalau benar-benar dia minta, ini misal ada toko 10 nih. Dia perlu sehari itu 10.000. Jalan. Baru 3 toko udah ada yang ngasih 10.000. Kan udah ada cukup. Dia tidak langsung ke toko keempat, pulang. Ya. Pulang. Kenapa? Karena yang saya butuhkan udah ada. Dan mereka nggak mau, biasanya yang afif itu terus-terusan nggak mau. Kalau sudah ada kebutuhannya dia bisa sendiri nyari, dia cari. Ya, tapi kan orang lain-lain. Ya. Rambut sama hitam, pendapat berbeda-beda. Ya. Beda-beda. Baik. Kita lanjutkan. Jadi hadirin, ini contoh dari Nabi, pelajaran dari Nabi bagi orang yang kaya.
Bagaimana harus berinfak? Keluarkan zakatnya, yang penting tuh. Sebab tidak akan ada artinya ente ngasih tetangga, ngasih ibu, ngasih bapak, ngasih ipar, ngasih semua, tapi tidak zakat. Sebab zakat yang wajib. Kayak ente kalau begitu tuh, kalau kita kasih yang lain-lain, tapi tidak zakat, kayak sembahyang sunnah, nggak sembahyang wajib. Apa artinya? Yang wajib dulu, zakat. Setelah selesai, atau dari zakat itu kasihkan. Bisa. Ya. Ini tambahan nih. Sebetulnya sudah zakat tuh. Bisa juga ini diartikan zakat itu untuk agarib, tetangga, bukan minta-minta, ya, dan sebagainya. Tapi kan ini tidak selalu ada di zakat itu kan tidak selalu setahun sekali. Yang lain-lain kan keikhlasan kita. Yang lain-lain keikhlasan. Memang waktunya zakat bisa semua Anda kasih. Tapi kalau bukan waktunya zakat kan tidak. Tukang minta-minta tidak senantiasa datang waktu zakat kan tidak. Ya. Nah, jadi kalau Anda jadi orang kaya, jangan lupa tetangga, jangan lupa saudara dekat. Ya, pertama tuh. Jangan lupa juga tukang minta-minta, orang miskin yang sedang sangat kebutuhan. Anda kalau mendapatkan orang yang sudah butuh datang kepada Anda, syukur kepada Allah. Angkat tangan buru-buru kepada Allah. Misalnya ada orang datang kepada Anda nih, Pak, minta maaf nih. Ini orang gak suka minta-minta. Minta maaf. Kebetulan saya punya anak sakit, mesti ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit harus dioperasi anak saya. Biayanya 2 juta. Saya punya cuma 1,5 juta. Ini saya punya emas. Emas perkawinan dia. Terpaksa dia jual sama istrinya. Ayo kita jual. Saya mau jual nih. Syukur-syukur Bapak ngasih saya 500. Padahal ini harganya sekitar 900 ribu. Ya. Saya perlu 500. Bapak mau ambil 500 silahkan. Yang penting saya bisa nolong nih anak saya. Kalau dapat begini, syukur Anda kepada Allah. Langsung ke rumah kalau memang punya. Kasih 500. Hartanya yang dia bawa tuh emas, jangan. Ini ambil. Pakai duit saya. Tidak usah dikembaliin. Hadiah buat ente atau sedekah buat ente. Itu saudara, balasannya dari Allah itu nggak lama biasanya. Ganjaran dari Allah nggak lama. Jadi kalau ada orang yang sedang butuh, jangan Anda lewatkan. Sebab perbuatan seperti itu, perbuatan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kebutuhan kita. Anda mengikuti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu apa namanya? Al-i'anah ala dzil hajatil malhuf. Memberi pertolongan kepada orang yang sedang betul-betul berhajat. Ya, jangan dilewatin tuh. Dan jangan diterima kalau bisa. Kalau memang Anda mau beli, nggak apa-apa tuh tadi ya. Jadi jual sekian, jangan terus diginiin. Ini mentang-mentang lain orang perlu, oh jangan dong. Ente kan lagi butuh, jangan 500, 250 saja. Waduh itu perasaannya tuh di belakang sini, saudara-saudara perasaannya. Jangan, ya. Baik, kita lanjutkan. Qala waz zakatu qantaratul Islam. Zakat itu seperti jembatan di dalam Islam. Ya. Kenapa? Kalau makna anil muslim yamurru yaumal qiyamah ala jisrin mamdudin ala mati jahannam wal muzakki ya'buruha wa ghairul muzakki hina ma yasilu ilaiha la yumkinuhu al-'ubur fayasqut fi nari jahannam. Orang yang zakatnya benar, kata Nabi kan tadi seperti jembatan. Apa maksudnya? Semua kita ini akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, dengan segala sifat-sifat yang tajam, kecil, bahaya dan segala macam. Orang yang zakatnya benar dengan mudah akan lewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Kayak elevator, jalan sendiri. Yang suka berzakat tuh, ya. Pasti itu orang lewat ke situ, ya. Semua kita yaumul qiyamah nanti. Lajismin mamdud, jembatan yang memanjang di atas neraka jahanam. Wal muzakki ya'buruha, orang yang berzakat benar jalan dengan tenang, enggak apa-apa, tidak goyah. Wa ghairul muzakki, tapi orang yang tidak zakat, tidak mau zakat padahal dia muslim, ya, bagaimana? Hina yasilu ilaiha la yumkinuhu al-ubur fayasqutu fi nar jahannam. Waktu sampai di situ dia enggak bisa nyebrang, nyungsap ke dalam neraka jahanam dulu.
Masuk surga nanti. Setiap yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Dicelap dulu. Dahsyat, saudara. Ya, sakit. Di dunia aja kita kena rokok aja sakit, apalagi jahanam. Ya. Nah, jadi jangan pelit. Kalau memang Anda orang-orang yang wajib zakat, keluarkan zakatnya. Ya, kalau merasa memang kita uang ini udah ratusan juta, tuh biasanya udah wajib zakat itu kalau udah ratusan juta. Karena 80 gram atau 70 gram emas 24 karat paling berapa tuh harganya sekarang? 7 juta. Hah? 80 gram. Barangkali gold 10 juta. Kalau uang itu berputar ya 70 juta bukan 10 juta ya, 70 juta. Kalau uang itu berputar 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya. Sudah 1 tahun masih ada 70 juta tuh, keluarin. Demikian pula orang yang nyimpan duit nih. Ente nyimpen duit di bank 200 juta, kena zakat tuh ya. 200 juta. Bib saya enggak dagang, Bib. Itu uang adalah emas. Uang itu adalah emas. Zakati. Kalau pegawai enggak ada pegawai zakat, enggak ada. Orang bekerja harus ada zakat enggak? Itu orang sekarang aja. Ya, dia yang mau motong gajinya dibilang itu zakat enggak. Zakat bukan dia yang ngatur, zakat agama yang ngatur. Allah yang ngatur dan yang tahu siapa yang punya diri. Ya. Baik. Qala wa zakatu ahadu asumil Islam ats-tsamaniyah. Ini Islam punya 8 saham yang bisa dimiliki nih oleh kita. Kayak kita kan sekarang ada saham-saham tuh, saham di perusahaan listrik, saham di perusahaan ini, tapi wallah alam caranya cara Islami atau tidak Anda enggak paham, ya. Anggap ini sekarang saham Indonesia pasti jelas baik, ya. Kalau ada Islam itu ada 8 saham. Mana hadirin? Saham ini bisa Anda miliki. Sebagian harus Anda miliki. Mana? Al-Islam saham. Sudah, alhamdulillah kita punya tuh. Kita punya saham nih di Islam. Bagian Islam, saham. Yang kedua, salatu saham. Salat juga saham. Saham Islam. Enggak bisa Islam ini berdiri tanpa ada salat. Itu wajib kita miliki salat. Yang ketiga, zakah yang kita sedang pelajari. Zakat, saham. Ya. Enggak sempurna Islamnya kalau kita tidak berzakat. Wasaum, puasa juga kita harus miliki itu, ya. Kemudian wahajjul bait, saham. Salat, zakat, puasa, haji, saham. Islam tadi syahadat tuh, ya. Baik. Kemudian baru berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wal amru bil ma'ruf, saham. Amar ma'ruf saham juga. Ya. Anda kalau ingin banyak saham Anda, amar ma'ruf. Enggak usah jauh-jauh, di rumah aja dulu amar ma'rufnya. Anak-anak subuh bangunin, syukur-syukur bisa sholat jamaah, syukur-syukur bisa ke masjid, paling tidak di rumah sholat yang benar. Baik itu anak perempuan ataupun anak laki, keluarga kita, istri, dan yang ada di rumah kita, pembantu, supir. Jangan ente senang sendiri, ente sholat baik sendiri, jangan nanti ada pengaduan nanti di sisi Allah. Di rumah kan tanggung jawab kita. Anda pekerja sibuk, nggak ada sibuk, jangan alasan sibuk, jangan alasan sibuk. Urusan sholat nggak pakai sibuk-sibuk tuh. Walaupun kita sibuk bagaimana, sebagaimana itu harus sholat, anak istri harus kita suruh. Adapun nanti dia, iya bang, saya sholat, padahal nggak sholat, urusan dia dengan Allah. Kita sudah melaksanakan urusan dia dengan Allah. Dan istri, anak dia harus nurut. Ini kan baik, ya itu amar ma'ruf juga. Ya, kalau bisa lebih luas ya nanti ke tetangga atau dia dakwah. Saham juga tuh, ya. Wahid, itsnain, tsalatsa, 1, 2, 3. 1, 2. Sekarang berapa? Ke-6 kali. Ke-7. Galwal susah kalau lagi begini, ya. 5 tadi haji. Ke-6 wal amru bil ma'ruf, 6-nya, ya, amar ma'ruf. Yang ke-7 wan nahyu anil ma'ruf wa nahyu anil munkar tuh, 7 ya. Kemudian wal jihad fi sabilillah. Ya, wal jihad fi sabilillah. 7 ya? Oh, 8. Jihad fi sabilillah, ya.
Baik, amar ma'ruf dan nahi munkar satu-satu, ya. Baik, wal jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, kita ini saham semua nih. Yang kalau Anda miliki kan kaya berarti banyak sahamnya. Ya. Nah, ini jihad fisabilillah belum tentu bisa semuanya. Tapi yang sebelumnya bisa orang, ya, bisa. Nah, jadi kita harus punya saham banyak di dalam Islam ini. Baik, kita lanjutkan wa min fadhailiz zakah anna man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruh. Daripada keutamaan zakat itu orang-orang yang mengeluarkan zakatnya berarti dia telah menghilangkan kejelekan yang akan disebabkan oleh harta itu. Mungkin Anda bertanya, apa Bib? Kan harta kita bisa beli ini, bisa beli mobil, sawah, nikah dan seterusnya. Bagus. Ketika kita berzakat di harta ini ada bahayanya. Kalau kita zakat bahayanya tuh hilang. Apa bahayanya? Bahayanya bisa dapat azab gara-gara ini. Nanti di akhirat, ya, nanti setelah ini kita akan tahu, ya. Jadi Nabi bersabda, man adda zakata malihi, siapa yang mengeluarkan zakat hartanya, faqad dhahaba anhu syarruh, maka telah keluar, hilang tuh bahaya itu. Dia berarti telah menghilangkan bahaya hartanya. Oh, kalau begitu harta itu ada bahayanya. Naam, ada bahayanya. Kapan harta ada bahaya? Kita lihat nanti. Kalau Abu Hurairah indal Hakim, idza addaita zakata malik, hadis lain, apabila engkau melaksanakan zakat hartamu, mengeluarkan zakat hartamu, faqad adhabta anka syarruh, maka engkau telah menghilangkan daripada kejahatan harta itu, bahaya harta itu, ya. Wa makna dhahaba anhu syarruh, apa tuh hilang bahaya harta itu? Artinya ailam yu'adzab sahibuhu fihi fi qabrih, tidak diazab kubur karena hartanya. Di kuburnya selamat ya. Nah, kalau keluarin zakat kan itu berarti ngilangin bahaya itu ke harta. Harta itu berbahaya. Kalau tidak zakatin bahaya. Jadi azab kubur nanti. Berupa apa? Tunggu sebentar. Ya. Qala fala yumatsalu lahu syuja'an agra'a yaldaghuhu wa yu'adzibu. Enggak didatangkan nanti di kuburnya ular yang punya caling besar yang akan lilit dia dan mencaplok dia di dalam kuburnya. Namanya syuja'al agra'. Ya, ular itu namanya syuja'al agra'. Kama qala sallallahu alaihi wasallam di ghairil muzakki, sebagaimana Rasulullah SAW katakan hal tersebut bahwa orang-orang yang bisa kena dientup atau dipatuk sama syuja'al agra' ini orang-orang yang tidak berzakat. Ya. Baik, kita lihat. Qala man atahu Allahu malan. Ini Nabi yang ngomong nih. Kan tadi dikatakan kalau kita ngeluarin harta benda selamat kita dari bahayanya. Bahayanya apa? Bisa diazab nanti dikubur dengan syuja'al agra'. Dililit kita nanti. Nabi mengatakan man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu. Apa di situ tulisan? Falam apa fala? Hah? Enggak, salah, bukan falau. Salah cetak itu. Falau ya? Enggak, itu fala. Mungkin maksudnya falam, ya. Kalau falau maka jikalau, enggak ada maka jikalau, ya. Barang siapa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah rezeki harta, falam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak melaksanakan zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak melaksanakan zakatnya, mutsila lahu yaumal qiyamah, akan dibentuk untuk dia nanti yaumul qiyamah syuja'an agra'. Syuja'an agra' itu ular, namanya syuja'al agra'. Lahu zabibatan yutawwiguhu yaumal qiyamah, yang ular besar, ya, yang punya caling yang akan apa namanya? Mencaplok dia nanti di hari kiamat, ya, dililit. Tsumma ya'khudhu bil hizmatayhi, yani shidqaihi, tsumma yaqulu. Berarti waktu dia tangkap tuh orang, dililit tuh orang, digigit oleh dia, dia ngomong, akulah harta yang kau timbun. Harta yang kau timbun maksudnya harta yang tidak kau keluarkan zakatnya, ya.
Jadi ini nggak mungkin falau ya. Falau maka jikalau, nggak ada maka jikalau. Maka jikalau ya. Jadi ini salah, mungkin salah apa? Salah cetak ya. Falam, nah, falam. Firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mengatakan setelah berbicara demikian, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Janganlah menyangka orang-orang yang bakhil, yang pelit dengan apa yang Allah berikan daripada harta itu, ya, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, wa khairan lahum. Tapi jangan anggap orang-orang yang dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mau berzakat ya. Jangan anggap baik itu kalau begitu. Dia dikasih harta enggak mau zakat, jangan anggap ringan, jangan dianggap baik itu begitu. Bal wa syarrul lahum. Yang demikian itu bahaya buat mereka. Ya. Kenapa? Sayutawwaguna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi kekikiran orang-orang ya, jangan menganggap orang-orang yang kikir itu tidak mengeluarkan zakat itu baik buat mereka. Allah, bahaya buat dia. Nanti bakal dililit oleh hartanya sendiri. Dia dibentukkan ular oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sayutawwaguna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, hari kiamat nanti. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Semuanya punya Allah kok. Semuanya akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Yang di dunia ini, di akhirat punya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tahu semua pekerjaan antum. Kita boleh bohong kepada peminta zakat, kita boleh bohong kepada ulama, kita boleh bohong kepada tetangga, ini zakat saya sudah selesai padahal belum. Bisa. Tapi ketahuilah, wallahu, Allah itu bima ta'maluna khabir. Tahu perbuatan kita. Bohong, pura-pura, ya, semua tahu Allah SWT. Jadi yang baik bagaimana keluarin? 2,5% sedikit. Pajak lebih mahal daripada zakat. Ya, kalau di negeri Islam betul-betul melaksanakan keislaman, nggak ada zakat, nggak ada pajak. Yang ada apa? Zakat. Ini orang Islam kalau zakatnya benar nggak ada yang miskin nih muslimin. Nggak miskin. Tapi banyak yang lari dari zakat. Bahkan nggak pernah zakat sama sekali. Nasallallahu alaihi wasallam. Habib, saya boro-boro zakat, Bib. Masih banyak kekurangan. Bukan berarti nggak bisa berbuat baik. Saya sudah sering katakan bahwa bersedekah itu jangan nunggu kaya, kan nggak perlu banyak. Kalau zakat saja hanya dibatasi oleh Allah 2,5%, masya Allah 2,5% sedikit. Itu juga gitu ngasih sebisanya. Walaupun nggak zakat ya nolong, ngeluarin untuk orang minta-minta atau kumpulin sedikit-sedikit kasih orang yang nggak mampu, bisa. Dengan catatan Anda jangan pay off the lid. Itu catatannya. Jangan pelit. Kalau nggak pelit bisa. Itu biasanya nggak bisa tuh yang pelit. Ya, yang pelit. Sallallahu alaihi wasallam. Pelit melilit. Ya. Jangan saudara. Kan itu dari Allah ya yang kita punyai. Wa ma'na syuja'an ay hayyatan dzakar, yang syuja'al agra itu syuja' itu namanya ular laki-laki. Wa ma'na zabibatan ini punya dua apa namanya pengait ya. Punya apa namanya caling kayak gitu ya. Ay wala yasabannal bukhala'u bukhluhum huwa khairun lahum. Jadi maksud tadi ayat, jangan menyangka orang-orang yang pelit itu kepelitannya itu bagus. Kan dia pikir, wah saya dengan pelit saya kaya. Dengan saya cara mengatur saya nggak pakai zakat, saya lebih banyak uang saya. Dia nggak bagus, jangan. Bahaya itu. Balil bukhul syarrun lahum. Kekikiran itu bahaya buat dia. Terutama kikir yang hakiki adalah orang yang tidak mau berzakat. Kalau nggak mau sedekah aja biasa nggak apa-apa, dia berzakat masih nggak dimasukin kikir tuh. Akhirnya nggak berzakat sama sekali. Ya. Baik. Listijlabil iqab alaihim, karena apa? Dengan pelitnya itu dia menyebabkan mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda kalau jadi orang kaya jangan lupa mengeluarkan zakat. Jangan lupa. Dan biasakan. Misal kalau sejuta 2,5% berapa? 25.000. Ya. Jangan dipasin. Toh rezeki yang ente dapat dari Allah kok. Saya yang cari, baik.
Pakai apa ente carinya? Pakai tangan, pakai pikiran, pakai segala macam. Yang bikin itu siapa? Yang ente kasih tangan ente, bisa pikiran ente, bisa kerja, siapa? Allah. Sebenarnya punya Allah kita semua. Jadi kalau 2,5%, 25.000, jangan tambahin, biasain. Kalau perlu 25 jadi 50, apalagi jadi 100. Minimal yang 25, tambahin paling 30, 35. Di samping zakat juga ada sedekah. Sedekah sunnah. Nah, itu yang akan memberi keberkahan, memberi kesehatan, memberi enggak stres, nikmat hidupnya, tenang, ya. Kemudian tidak diganggu oleh orang-orang jahat. Misalnya mau ada rampok nih, ini rumah kita di sini, ini ada rumah kaya semua nih, 5 orang kaya nih, ya. Yang 2 zakatnya benar, tahu itu sudah nggak bakal masuk tuh rampok. Nyium tuh rampok, zakat nih, nah, jangan, zakat ini. Yang 3 kagak, ini kita zakat. Tahuan nanti sudah. Kecium tuh orang yang zakat, ya nggak kelihatan mungkin tuh rumahnya untuk diambil oleh dia atau dirampok. Kalau dia ngeluarin zakatnya dengan baik. Kalau dia memang sudah berzakat masih terjadi, berarti diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau dia nggak pernah berzakat, disikat, kebakaran dan sebagainya, itu bala buat dia, siksa buat dia. Masih untung di dunia, bukan di akhirat. Mudah-mudahan bertobat kepada Allah. Jadi ingat, yang hartanya sudah sampai nisabnya zakat, pedagang, pertanian, peternakan, harta karun, emas dan perak, itu harus dizakati. Masing-masing dengan ukurannya dalam ilmu fikih ada. Ya. Jangan lupa. Di samping itu kita bersedekah. Insyaallah hidup kita di dunia tenang, di akhirat pun lebih tenang lagi. Qala wa fil ayah yaqul ta'ala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala ayat tadi sayutawwaguna ma bakhilu bihi wa huwa ma'na qauli sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin la yu'addi zakata malih illa ja'alahu Allahu syuja'an fi 'unuqihi yaumil qiyamah. Jadi Allah mengatakan sayutawwaguna bihi, dari dia pelitnya itu, kepelitannya itu akan dijadikan nanti hartanya sebagai ular yang akan melilitnya nanti, ya. Dia memiliki amah, ya. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang tidak melaksanakan zakat malnya, tidak mengeluarkan zakat malnya, kecuali Allah jadikan buat dia syuja'an fi unuqihi yaumil qiyamah, kecuali Allah jadikan ular nanti, ya, yang melilit di lehernya dia. Itu firman Allah SWT tadi, sayutawwaguna, yakni ular yang akan melilit dia nanti yaumil qiyamah. Memang kalau sekarang kita kedengeran melilit ular biasa aja, ya. Kejadian yang menakutkan itu dimulain kapan? Dimulain dengan datangnya Israel alaihissalam. Ketika malaikat Israel datang, di situ saudara baru orang sadar akan kekurangannya. Tapi udah nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa diulur, nggak bisa, habis, selesai. Siapapun orangnya, kecuali Nabi yang dikasih pilihan. Mau sekarang, mau nanti, Nabi itu. Kalau Rasul begitu. Kalau kita nggak ada pilihan, nggak ada yang milih, ya, nggak ada milih. Dan mereka pun mengatakan kalau milih mau ke dunia mau ngapain? Mau sedekah. Ini orang-orang akhirat pengen keluar ke dunia mau apa? Bukan mau sholat, bukan mau haji, mau sedekah. Dari dia lihat bagaimana ganjarannya, banyaknya ganjaran sedekah itu. Karena menyangkut hak orang lain. Kalau salat buat kita, puasa buat kita, haji buat kita, sedekah buat orang lain. Ganjarannya luar biasa. Jadi sampai-sampai kalau keluarga saya mau sedekah, ada dalam Al-Qur'an tuh. Ya. Ini mana tafsirnya? Kalau keluar itu orang di dunia keluarin lagi, dia maunya apa? Mau yang sedekah. Mumpung sekarang ini kita bisa, jangan nungguin kayak sedekah. Ya. Banyak sekali ganjarannya itu, terutama kepada orang-orang yang butuh. Kayak ini sekarang di Palestina lagi susah, kita kirim. Waduh, masya Allah. Ya, tapi sekarang jangan jauh-jauh dulu. Yang tetangga kita jangan kirim ke Palestina, tetangga kita kelaparan, nggak ada artinya. Di sini aja dulu deh. Ya. Kebanyakan orang dermawan apa pelituan? Hah? Kebanyakan orang dermawan apa pelituan?
Pelituan ya, jangan. Dia ngomong bukan anak. Ya. Memang benar saudara, banyakan yang pelit daripada yang dermawan. Benar. Orang banyak yang pelit. Takut miskin. Padahal belum tentu dia keluarin itu. Belum tentu dia pegang bakal dia makan, belum tentu. Tapi yang dikeluarkan oleh dia untuk sedekah itu pasti punya dia. Sudah dihitung sama Allah. Ada. Tertulis sudah punya ente punya apa namanya? Punya sertifikat. 500.000 ngasih orang sertifikat keluar. Set ditaruh sama siapa? Sama Rokib. Rokib Atid yang nulis sertifikat. Nomor 3A 500.000. Nanti begitu selesai nanti waktu timbangan keluar tuh sertifikat semua. Ya, yang banyak-banyak, yang sedikit-sedikit. Yang tidak punya ya sallallahu alaihi ya. Nah. Baik. Qala wa zakatu hisnun mani'un lil amwali minas sariqah wad dhaya'. Kan saya bilang tadi, kalau dia zakat, insyaallah tuh rampok-rampok nyium nutup rumah enggak mau atau enggak kelihatan. Ya. Saya pernah tahu, ini kejadian betul. Masih tetangga cuma jauh. Dirampok. Perempuan lagi sendiri. Itu rampok masuk ke kamarnya. Dia sudah nggak bisa apa-apa, diam aja. Dia bilang saya jangan, silahkan ambil. Ngomong udah, silahkan ambil yang ente mau. Udah gemeteran dia. Dia takut diperkosa. Tapi enggak itu, ya. Memang kalau rampok-rampok, pencuri-pencuri yang ngetop itu nggak pernah main perempuan kalau dia lagi apa namanya? Lagi action, ya. Lagi beraksi itu rampok-rampok yang pengalaman, yang ini nggak pernah dia main perempuan, nanti sial soalnya. Dia udah gemeteran, takut. Ambil silakan. Dia bilang diambil. Padahal itu ada emas permata di permarinya dia, diliwatin tuh sama si rampok. Diliwatin. Kenapa? Karena mungkin ini orang berzakat nggak kelihatan. Yang kelihatan yang biasa-biasa aja yang diambil, keluar. Selamat. Padahal di situ ada emas berliannya, dia bilang banyak, nggak kelihatan tuh sama orang. Itu bisa jadi begitu. Karena apa? Karena kita mengeluarkan zakat. Allah tutup, ya, nggak lihat dia. Nah, baik. Jadi di sini dijelaskan sekarang zakat itu benteng yang sangat hebat, yang sangat kuat. Untuk apa? Harta benda kita dari godaan, dari kejahatan pencuri dan kehilangan. Kehilangan bisa hilang, bisa curi, bisa hilang juga apa? Dengan kebakaran, bisa, ya, gempa bumi, banjir, bisa hilang. Nah, apa obatnya? Zakat. Kalau Anda ingin membentengi uang, bukan asuransi, enggak. Ini asuransi adalah Allah. Ya, Anda tenang-tenang dengan asuransi. Ya kalau lagi benar tulisan asuransi, kalau dia tulis di bank saya bangkrut, beres, habis. Nggak ada yang jamin lagi. Nggak ada yang jamin, orang kok urusannya. Ini dengan Allah Anda, yang jamin Allah. Zakat itu benteng yang kuat untuk menjaga harta kita dari kehilangan dan pencurian. Baik. Yaqul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bukan saya. Hasinu amwalakum. Lindungi harta-harta kalian. Jaga harta-harta kalian. Ini Nabi yang ngomong nih. Dengan satpam. Peti. Taruh di bawah tanah. Taruh di bulan. Taruh di Swiss. Apa kata Nabi? Bizzakah. Jaga harta kalian. Lindungi harta kalian. Protek harta kalian dengan zakat. Keluarin zakat. Dijaga harta kalian nanti. Orang boleh ke bawah banjir. Orang boleh kebakaran. Orang boleh dirampok. Insya Allah punya ente tidak. Kalau berzakat benar. Silahkan buktikan. Ini Nabi yang ngomong. Enggak pernah bohong. Ya. Nah. Kemudian. Wadawu mardhakum bis sadaqah. Lindungi harta kalian dengan zakat, obati penyakit kalian dengan sedekah. Zakat buat harta tuh. Padahal termasuk juga dia sedekah wajibah ya, harta kita. Untuk badan kita, penyakit, Nabi kok ngomongnya bukan dawu mardokum bil tablet. Obatilah penyakit kamu dengan tablet, dengan pel, dengan madu, dengan susu, dengan kurma. Enggak.
Nabi bilang, dawu mardhakum bisadaqah, obati penyakit kamu dengan sedekah. Dari hadis ini kita bisa ambil pendapat bahwa ada penyakit-penyakit yang obatnya biasa, tapi ada penyakit-penyakit yang tidak sembuh kecuali dengan sedekah. Yang paling bagus kita kerjain dua-duanya. Kalau lagi sakit, minum obat juga ngeluarkan sedekah. Jadi zahir batin kita dapat. Jadi kalau lagi sakit, di samping kita minum obat, kita ngeluarkan sedekah. Sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Nabi kan gak pernah bohong, pasti benar. Ya. Nah, jadi mungkin orang ini kok sakit gak baik-baik, kenapa nih? Kurang sedekah kali, sedekah, insya Allah baik. Kan ada, insya Allah nanti di sini ada nih. Ya. Ceritanya ada nanti. Ada satu orang borokan nggak sembuh-sembuh, berobat ke sana, berobat pakai obat nggak sembuh-sembuh. Akhirnya datang ke satu orang, coba kamu pergi ke satu daerah yang di sana paceklik air. Kamu bangun di situ sumur, sedekahkan karena Allah SWT. Ya, dia cari tempat, dapat, dia gali sumur. Begitu keluar air dan dia berniat untuk orang, langsung Allah sembuhkan dia punya borok. Langsung Allah sembuhkan. Penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Anda juga begitu. Kalau ada penyakit yang membandel nggak sembuh-sembuh, bismillah sedekah. Terus. Bib saya udah sedekah, terus jangan berhenti dong. Sedekah jangan berhenti terus sampai akhir hayat kita. Jangan pakai apa ngungkit Allah. Ya Allah, saya udah sedekah kok belum baik-baik. Ya kurang ajar tuh. Jangan begitu. Mungkin itu duitnya nggak benar, mungkin masih tingkatannya kurang. Kan obat juga ada apa? Obat ada bukan ada resepnya kan? Ada apa maksimum dan minimumnya kan? Ini orang sakitnya apa nih? TBC mesti dikasih penisilin sebanyak 500 dengan secara 500 cc tapi secara berurutan. Ada kan? Ini juga begitu. Mungkin sedekah itu belum, ini sedekahnya harus sekian baru ya penyakitnya. Gitu. Jadi jangan berhenti. Nah kita kalau mau sedekah jangan soal sakit, enggak sakit. Ya khair itu sakit mah ada perintah. Enggak sakit pun kita keluar sedekah. Mungkin itu jadi apa namanya? Jadi seperti penawar buat kita, jadi tameng buat dari penyakit. Ya. Kalaupun kena penyakit enggak penyakit yang berat-berat insyaallah. Ya. Taib. Jadi dia benteng ya. Nah, Nabi mengatakan hasinu amwalakum bizakah, lindungi harta-harta kalian dengan zakat dan obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Kemudian wastaqbilu amwajal bala biddu'a wa tadarru. Sambut ujian-ujian dari Allah daripada bala, kesulitan, ya. Sakit, kefakiran, stres dan segala macam, dengan apa obatnya? Doa. Berdoa selalu kepada Allah. Minta, maksa sama Allah mintanya. Tadarru dengan khusyuk, minta ya Rabb, bangun malam, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Anda kira Allah tidak dengar? Dengar. Dan itu pasti diijabah oleh Allah. Tidak di dunia, di akhirat Anda diijabah. Tidak pada Anda, anak Anda yang dapat. Istri Anda yang dapat, adik Anda yang ada di rumah yang dapat. Tidak bakal polos. Ketika kita benar berdoa kepada Allah, Allah pasti ud'uni astajib. Aku ijabah. Kata Nabi, datangnya bala, datangnya ujian, jangan lupa berdoa. Jangan ngeluh aja, waduh anak begini nih, aduh ekonomi lagi repot benar. Ya, lagi ngaji mesti berhenti karena ada bel. Wah, macam-macam. Ya kan? Jadi kita jangan ngeluh aja, ya, jangan ngeluh. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan bosan-bosan minta kepada Allah SWT. Berdoa kita sendiri, minta doa kepada orang-orang yang baik, minta doa kepada orang tua kita. Insya Allah kita selamat dunia wal akhirat. Selanjutnya waqtosna ya, kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang dermawan, berzakat dengan baik dan mau bersedekah, ya, sehingga kita selamat dari syuja'al agra, selamat di akhirat, juga sehat badan kita, kuat badan kita, beribadah kepada Allah yang menyebabkan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحو بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عن ربنا كل الديون قبل أن تأتي أن الرسول المنون، واغفر الرسول واكرم واغفر ايش ده أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.